end up-nya bisa kematian juga berarti ya, Iya. Dok? Wah, serem banget tuh berarti. Dan cepat ditangani, maka angka harapan hidupnya juga akan semakin tinggi. Apa kata dokter? Balik lagi dengan saya Bianti dan juga dokter Asyila. Asyila. Gimana dok kabarnya dari sebelumnya? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah baik ya. Oke, lanjutin dari yang kemarin kali ya dok. Kemarin kan Mas Adi tuh ada nanya tentang harapan hidup seseorang yang memang sudah terinfeksi virus HPV. Iya. Itu gimana tuh dok? Boleh jelasin nggak dok? Oke, jadi kalau kita membahas harapan hidup, pasti penyakitnya nih ganas dong ya, gitu, karena bisa menyebabkan harapan hidup yang kecil, gitu. Nah, kalau kanker serviks itu sendiri, harapan hidupnya itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama stadium penyakit tersebut. Jadi di mana pasien dideteksinya pada stadium berapa nih? Stadium 1, 2, 3 ataupun 4. Di mana semakin tinggi stadiumnya, maka angka harapan hidupnya semakin kecil. Gitu. Terus ada beberapa faktor yang kedua itu merupakan sarana pengobatan. Gitu. Jadi apabila sarana pengobatannya bagus dan cepat ditangani, maka angka harapan hidupnya juga akan semakin tinggi. Tak lupa juga faktor yang ketiga itu ada support dari keluarga, dan yang terakhir itu motivasi diri sendiri untuk sembuh. Gitu. Berarti kalau udah telat, terus deteksinya telat juga, berarti bahaya banget ya dok? Iya. Kalau komplikasinya ada nggak sih dok sebelum parah nih, atau kayak udah parah ada komplikasinya nggak, atau kayak setelahnya gitu yang parah-parahnya? Setiap penyakit pasti punya komplikasi ya, gitu. Apalagi kanker, gitu. Jadi untuk stadium 1 itu biasanya dapat ditangani, gitu, dapat diobati, dan beberapa kasus itu sembuh, gitu. Tetapi jika ditemui atau dideteksi di stadium 2, di stadium 3 dan stadium 4, dia akan mengalami beberapa komplikasi karena sel kanker tersebut biasanya udah menyebar nih ke beberapa organ. Komplikasi yang paling sering dijumpai yaitu infeksi di saluran reproduksi dan saluran kemih, karena biasanya itu terjadi adanya fistula ataupun lubang yang terjadi akibat sel kanker tersebut udah menggerogoti, gitu. Jadi antara saluran kencing dan lubang anus itu bersambung. Oh gitu. Berarti jadi nyatu gitu ya dok, kayak ada sambungan. Ih, bahaya banget ya berarti. Iya. Terus kalau udah nyebar ke ginjal nih, akan menyebabkan gagal ginjal, menyebabkan sesak nih kalau udah menyebar ke paru-paru, dan juga bisa menyebar sampai ke otak. Gitu. Berarti bisa nyebar kemana-mana, end up-nya bisa kematian juga berarti ya, Iya. Dok? Wah, serem banget tuh berarti. Kan itu bisa sampai ke kematian ya dok. Ada nggak sih caranya sebenarnya buat kita nih yang mau mencegah supaya nggak kena kanker serviks? Karena kan kayak perempuan kan pasti punya resiko banget nih dok kena kanker serviks. Ada nggak cara mencegahnya? Oke, jadi cara pencegahannya karena ini disebabkan oleh virus, otomatis vaksinasi, gitu. Jadi pencegahan dari kanker serviks itu bisa dilakukan vaksinasi, gitu. Khususnya pada wanita-wanita subur. Wanita subur itu apa yang setelah menikah, atau lebih bagus karena kita bilangnya ini usaha preventif, sebaiknya dilakukan sebelum pernikahan, gitu. Jadi belum nikah gitu ya, kita prevensi dulu nih, kita cegah dulu dengan cara vaksinasi gitu ya dok. Berarti bisa kanker yang bisa dicegah pakai vaksin berarti ya dok? Oh, hebat. Kalau tadi kan vaksin ya dok, pakai vaksin nih untuk mencegah virus kanker serviks tadi. Kayak kalau pemberian vaksinnya ini ada jadwal tertentunya nggak sih dok? Atau berapa kali pemberiannya? Kayak kalau COVID kan kita ada 2 kali, terus booster lagi gitu kan. Kalau HPV ini ada berkali-kali nggak dok? Apa cuma sekali aja? Oke. Jadi untuk dosis dari vaksinasi HPV ini sebaiknya dilakukan 3 kali, ya, untuk mencapai dosis yang maksimal, gitu. Jadi dilakukan di
bulan pertama, lalu dilanjutkan di 2 bulan selanjutnya, dan juga di 6 bulan setelah dosis yang pertama gitu. Oh, berarti 3 kali 3 ya? kali dosisnya. Lumayan banyak berarti ya dok ya, 3 kali. Tapi kalau untuk proteksi Sangat penting ya? bagus, iya pasti nggak rugi lah kita berkali-kali suntik gitu. Terus kalau tadi kan dokter sempat singgung terkait pranikah ya, maksudnya Iya. sebelum menikah kita bagus nih vaksin HPV gitu. Ada nggak sih dok batasan usianya seseorang boleh divaksin HPV? Gitu. Jadi WHO sendiri udah mengeluarkan ya batas usia mulai boleh dilakukan vaksinasi HPV itu dari usia 9 tahun sampai dengan usia 13 tahun satu golongan. Nah selanjutnya mulai dari usia 14 tahun sampai dengan dewasa gitu. Jadi untuk 2 golongan tersebut berbeda dosis aja gitu. Jadi mulai start 9 tahun udah bisa nih gitu dilakukan, biasa sih 2 dosis gitu, 2 kali suntik di bulan pertama dan 6 bulan selanjutnya. Nah kalau untuk kita nih yang udah dewasa mulai dari 14 tahun ke atas dilakukan 3 kali gitu. Berarti kalau kayak saya 3 kali gitu ya, 3 kali. Oke. Saya pernah denger nih, baca-baca juga sih dok di websitenya InHarmony, katanya kan sekarang ada yang baru ya dok, vaksin HPV. Kan kalau nggak salah tuh ada yang apa sih strain virus gitu ya dok, jadi kayak dia melindungi berapa virus, itu boleh dijelasin nggak dok? Oke, jadi kayak saya bilang tadi ya, HPV ini virusnya ada ratusan gitu. Jadi udah dilakukan beberapa penelitian yang nyebabin kanker ini, yang ketemunya ini yang pertama tuh 2, 16, 18. Terus penelitian lagi nih, jadi ada virus strain yang 6 sama 11. Nah, awalnya dilakukan ada vaksinasi untuk mencegah 4 virus ini gitu. Jadi untuk yang dulu-dulunya itu dilakukan vaksinasi yang untuk 4 strain aja. Nah sekarang udah muncul nih beberapa strain lagi yang berpotensi untuk menyebabkan si kanker serviks ini gitu. Jadi kita udah melakukan beberapa penelitian nih di dunia, jadi dikeluarkanlah jenis vaksinasi yang bisa memproteksi untuk berbagai jenis strain ataupun jenis HPV tersebut. Itu kalau boleh tahu berapa strain yang di cover dok? Maksudnya kayak strain yang dilindungi sama vaksinnya ada berapa dok? Tadi kan 9 ya? 9 ya? Jadi udah 4 yang dulu ditambah 5 lagi. Oh gitu. Berarti ada tadinya awalnya 4, terus ada tambahan lagi 5 ya, berarti jauh lebih bagus dong ya dok. Terus kalau misalnya nih dok, seseorang nih, atau misalnya saya punya teman, udah suntik nih dok yang 4, tapi baru 2 kali, kan tadi rekomendasi 3 kali ya dok? Udah 2 kali, terus tiba-tiba mau upgrade deh ke yang 9, itu bisa lanjut aja kah, atau harus ngulang atau gimana tuh dok? Oke, jadi Mbak harus bilang nih sama temennya, kalau mau ganti ke yang 9 yang lebih kompleks nih jenis-jenis vaksinnya, harus diulang lagi dari yang pertama. Jadi dosis 1, dosis 2, dan dosis 3 gitu. Nggak bakal kelebihan kok. Oh nggak bakal kelebihan ya. Nah terus Mbak harus infoin juga nih temennya, kalau misalkan ada beberapa teman yang udah full vaksinasi 3 kali, tapi yang untuk 4 strain gitu yang punya lama, maka sebaiknya dilakukan vaksinasi lagi untuk HPV yang untuk 9 strain ini gitu. Karena kan otomatis virusnya udah banyak banget ya jenisnya. Untuk memproteksinya juga lebih bagusnya kita menggunakan yang 9 strain ini. Oh gitu, berarti emang baiknya upgrade ya dok, meskipun udah 3 kali ya, biar aman gitu, nggak kena virus yang lain, strain yang lain. Oke deh, misalnya saya mau rekomendasi ini dok ke teman saya, dia kan udah vaksin yang 4 strain itu, kalau mau dapetin yang vaksin yang 9 strain itu di mana sih dok? Oke, jadi bisa kita lakukan vaksinasi di klinik-klinik yang bergabung dengan InHarmony Group gitu. Tapi juga bisa loh langsung di InHarmony-nya gitu. Salah satunya di Klinik Kaina ya, Klinik Kaina yang berletak di Citra 7 Kalideres, Jakarta Barat. Gitu. Berarti di klinik dokter ya? Iya. Oh, itu juga bisa ya langsung dok? Bisa langsung. Oke. Nah, selain dilakukan vaksinasi, sebaiknya kita memberitahu nih ke masyarakat bahwa nggak cukup dengan vaksinasi aja gitu, kita harus melakukan beberapa pencegahan, salah satunya seperti pap smear, IPA test yang dapat dilakukan di beberapa klinik dan beberapa puskesmas, dimana ini salah satu program dari Lifetime Wellness Journey. Oh gitu, oh yang program InHarmony ya dok, Lifetime Wellness Journey. Oke. Wah bagus banget tuh berarti ya dok, kan jadi sekarang
dengan penjelasannya dokter yang udah bagus banget nih, banyak masyarakat yang jadi lebih paham, yang nonton nih tentunya bakalan lebih paham tentang kayak sebenarnya HPV tuh kayak gimana sih, kenapa sih harus divaksin HPV gitu ya dok. Udah bagus banget nih penjelasannya dokter Ashila tadi terkait dengan vaksin HPV terutama ya dok. Sekarang kita bisa masuk ke lifetime question journey. Jadi dok, nanti saya bakal ajuin beberapa kayak mungkin pertanyaan atau pernyataan. Nanti dokter bisa jawab sesuai sama pilihan dari kalimat-kalimatnya atau pernyataannya. Gitu ya dok? Okay. Cepet dok, gak boleh ada stop, gak boleh ada hentinya. Oke? Nomor 1, lebih baik obesitas seumur hidup atau jerawatan seumur hidup? Jerawatan. Jerawatan. Lebih baik kaya tapi bodoh atau pintar tapi miskin? Pintar tapi miskin. Mantap. Saya cantik, saya pintar, saya punya banyak uang, tapi orang-orang tidak tahu kalau saya baik. wow. Hal yang paling memalukan di hidup saya adalah Bangun telat. bangun telat. Saya terlihat ceria, saya gigih, saya pantang menyerah, tapi saya menangis kalau Sakit kepala. sakit kepala. Keluarga saya tidak pernah tahu bahwa saya membuat kekacauan pada saat SMP. Jika saya bukan seorang dokter, saya ingin terlahir sebagai Teknik. teknik. Wow. Ketika ada pasien yang memerlukan dokter, tetapi dokter sudah harus nonton Sheila on Seven, mana nih yang dokter bakal pilih? Nonton Salon Seven. Bercanda. Tetanganin dulu ya. Lu baru nonton ya? Baru Dok? nonton. Oke, satu lagi terakhir. Sebutkan 3 hal yang paling penting di dalam hidup dokter. Yang pertama, empati, bersyukur, berusaha. Berusaha. Kalau Sevennya nggak masuk di yang 3 itu dok. Oke deh, sudah selesai dokter untuk bincang-bincang kita hari ini dan ngelanjutin yang kemarin ya dok. Terima kasih banyak untuk ilmu dan juga edukasi yang dokter berikan. Nanti mungkin nanti dari masyarakat yang nonton atau orang-orang yang nonton pastikan akan lebih aware nih dok sama HPV. Semoga ya. Amin. Semoga banyak yang lebih aware jadi ya lebih mau vaksin atau setidaknya ada awareness-nya yang gitu. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan juga share ke teman-teman kalian yang lain. Jangan lupa juga tunggu video yang lain. Dadah.